Ingat gelang power balance? Let's talk about it. Oke, jadi kalian pernah nggak sih beli sesuatu itu yang nggak ada gunanya? Ya kayak lu beli suatu produk atau barang apapun yang sebenarnya tuh nggak ada gunanya. Jadi kayak literally tuh barang nggak ada gunanya. Tapi lu beli. Dan gue kasih contoh adalah suatu gelang yang cukup ngetren pada tahun 2010. Yaitu adalah Power Balance. Declaring the manufacturer's claims of improved balance, flexibility and strength a breach of the Trade Practices Act. Jadi dulu Power Balance tuh benar-benar terkenal banget. Semua orang pakai Power Balance karena katanya Power Balance itu bisa jadi salah satu alternatif kesehatan dengan teknologi hologram yang tertanam di gelang tersebut. Dan harganya itu nggak main-main cuy. Harganya itu bisa kayak yang asli itu original Power Balance ya. Itu bisa kayak 150.000 sampai 200.000. Dan waktu itu gue belinya yang KW karena nggak mungkin gue beli yang asli. Mahal banget gila kan. Gue beli yang KW itu 50.000. Ini udah KW aja 50.000. Dan nggak pakai 6 bulan tuh logo sampai copot gitu loh. Tau nggak? Kalau Power Balance itu kan gelang karet ya. Gelang karet terus tengahnya ada logo Power Balance-nya. Logonya itu sampai copot dan masih gue pakai. Dan dulu lucunya gue sama teman-teman gue itu kayak berlomba-lomba untuk membuktikan bahwa Power Balance itu benar-benar bekerja gitu loh. Jadi kayak pas pelajaran olahraga atau apapun lahnya kayak dulu tuh zaman banget semua orang tuh kemana-mana pakai Power Balance. Jadinya tangan kita itu pasti, cowok-cowok itu pasti ada Power Balance-nya. Mau itu asli KW itu campur lah. Dan gak ada yang bisa bedain juga, agak susah sih. Kecuali udah copot kayak gue. Kalau udah copot ya berarti KW gitu aja. Nah, terus dulu gue sama teman-teman gue tuh suka banget kayak lomba-lomba gitu loh. Kayak kita lari-lari terus kita buktikan kalau si Power Balance ini benar-benar bekerja gitu loh. Jadi kayak, wah tadi gue lari kenceng terus hampir jatuh tuh. Tapi karena gue pakai Power Balance, gue nggak jatuh gitu lah. Tapi kayak, ya dipikir-pikir kok gue bego juga gitu loh. Kayak mikir kayak gitu. Cuman tapi ya nama juga masih anak kecil dan kita percaya-percaya aja. Dan kalau kita pikir lagi, tiba-tiba kok hilang gitu loh. Bahkan gue nggak mikirin kenapa tiba-tiba Power Balance tuh reda gitu loh. Tiba-tiba kita nggak ngomongin lagi dan tiba-tiba ya udah nggak ngetren aja. Dan itu karena Power Balance-nya itu terbukti fraud atau tipu. Jadinya dia sama sekali tidak berguna. Jadinya secara saintifik Power Balance itu udah dibuktikan bahwa dia sama sekali tidak berguna. Dan itu langsung dikecam, dikasih denda segala macam sampai-sampai itu distributor Indonesia itu tarik semua produk Power Balance dari semua toko-toko. Jadinya Power Balance itu benar-benar udah nggak ada lagi di toko-toko. Jadinya udah benar-benar hilang dari permukaan. Jadi apa yang membuat kita semua percaya sama Power Balance? Apa yang membuat gua sama teman-teman gua itu bahkan sampai berlomba-lomba untuk membuktikan kalau Power Balance itu bekerja? Jawabannya adalah sugesti. Dalam konteks ini, sugesti yang terjadi pada kita semua atau yang mempengaruhi kita semua adalah sugesti diri. Sugesti diri adalah keyakinan lu terhadap diri lu sendiri bahwa lu bisa melakukan sesuatu atau sesuatu akan terjadi di masa depan. Jadi hitungannya kita kayak mikir kalau kita pakai Power Balance kita akan menjadi lebih sehat dan juga gak gampang jatuh. Itu kata gue sama teman-teman gue ya. Dan gue tahu kita semua itu pasti gak bisa gampang percaya lah. Tahun 2010 itu orang udah pinter lah, udah gak gampang untuk dibohongin. Tapi kok kita percaya ya? Kenapa seluruh dunia percaya akan Power Balance ini? Jawabannya adalah banyak banget tokoh-tokoh atau figur-figur terkenal itu pakai Power Balance. Misalnya David Beckham, Shaquille O'Neal, dan bahkan Cristiano Ronaldo. Ini adalah 3 dari banyak banget orang-orang atau artis-artis atau tokoh-tokoh terkenal yang menggunakan Power Balance. Gue nggak tahu apakah mereka dibayar atau enggak, cuman beberapa dari mereka itu memberikan respon yang sangat positif tentang Power Balance. Contohnya adalah Shaquille O'Neal, seorang legenda basket NBA. Dia berkata seperti ini, "Saya tidak akan memberikan banyak testimoni, tapi ini benar-benar bekerja. Malam itu saat bermain untuk Phoenix Suns, ada sekitar 3 anggota tim saya yang menggunakan gelang ini. Dan kami berhasil memenangkan pertandingan tersebut dengan nilai 57 poin. Saya terus merasakan sesuatu ketika sedang menggunakan gelang ini. Jadi saya akan terus memakainya. Saya di sini hanya untuk memberitahu Anda bahwa gelang ini benar-benar bekerja." Selain Shaquille O'Neal, seorang pembalap F1 Ruben Barrichello juga memberikan komentar yang sangat positif tentang produk ini. Ruben Barrichello berkata bahwa sungguh menakjubkan karena saya merasa lebih baik, lebih kuat, dan lebih fleksibel ketika saya sedang berlatih. Saya merasakan perbedaannya terutama ketika sedang berada di trek lintasan balap. Tapi pada akhirnya gelang Power Balance sudah terbukti palsu. Jadi mungkin saja Shaquille O'Neal dan Ruben Barrichello
itu tersugesti sama seperti kita. Tapi sebenarnya bukan cuman power balance aja sih yang menggunakan sugesti sebagai daya jualnya. Menurut gue kayak ada banyak banget produk sekarang atau produk yang sempat ngetrend itu juga menggunakan sugesti sebagai salah satu daya jualnya. Misalnya fidget spinner. Dulu sempat banget kayak tahun 2016 tuh fidget spinner tuh sempat viral banget dan katanya tuh bisa menjadi salah satu sarana pereda stres. Apakah itu benar atau tidak? Gue juga nggak tahu. Dan juga ada juga squishy dan slime yang katanya dua-duanya bisa memberikan efek satisfying kepada orang yang memainkannya. So what do you guys think? I'm Marshall, keep grinding.